Kita langsung mulai saja ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom ini pada sore hari ini dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin tabiat dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Di sini saya menjadi MC sekaligus moderator yang dimana selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara kajian pada sore hari ini. Pertama pembukaan, kedua pematerian yang akan dibawakan oleh guru kita Bapak Dr. Elan Sumarna. Selanjutnya ada diskusi. Jadi nanti teman-teman selama pematerian itu bisa menyiapkan beberapa pertanyaan dan dikirimkan saja di kolom komentar untuk yang di dalam Zoom dan untuk yang di dalam YouTube yang menonton live streaming itu bisa langsung kirim saja di live chatnya. Seperti itu. Nanti kita akan adakan diskusi dan di akhir itu ada doa dan penutupan. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk kepada kegiatan inti, yakni pematerian yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Dr. Elan Sumarna. Kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan apa yang sudah kita azamkan, yakni kajian Sahih Bukhari, yang pada sore hari ini sedikit intermezzo dulu sebelum kita melanjutkan kitab wudu. Nah, pada kesempatan ini coba kita mengingatkan kembali persoalan kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni bab tentang hubbu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minal iman. Nah, jadi kita intermezzo dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, minggu depan insya Allah kita lanjutkan kitab tentang wudu, karena ternyata bahasan tentang wudu itu dalam kitab Sahih Bukhari diulang-ulang, sehingga perlu adanya beberapa ringkasan sehingga mudah untuk dipahami. Nah, sore hari ini kita akan mengulang tentang kecintaan yang harus ada dalam diri kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita masuk pada bab tentang hubbu Rasul, tentang hubbu Rasul, cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minal iman, termasuk daripada keimanan. Jadi terancam iman seseorang kalau memang kecintaan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipertanyakan, begitu ya. Nah, hadirin sekalian, coba kita masuk kepada hadisnya. Nah, kita baca
haddatsana, kita baca, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Ya'qub bin Ibrahim. Nah, kembali pada kalimat haddatsana ini kami di sini maksudnya Imam Bukhari. Jadi haddatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari, siapa? Guru beliau, Ya'qub bin Ibrahim. Nah, Ya'qub bin Ibrahim. Artinya bahwa Ya'qub bin Ibrahim lah yang meriwayatkan hadis itu kepada Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari menuliskannya dalam kitab Jami' as-Sahihnya. Nah, qala berkata. Nah, siapa yang berkata? Nah, yang berkata ini adalah Ya'qub bin Ibrahim, guru Imam Bukhari. Kenapa beliau berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, atau kami pada kalimat haddatsana yang kedua ini menunjuk kepada Ya'qub bin Ibrahim. Jadi kata Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah berarti dengan demikian Ibnu Ulayyah ini adalah guru daripada Ya'qub bin Ibrahim. Nah, kemudian Ibnu Ulayyah mendapatkan hadis ini itu dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Abdul Aziz bin Suhaib mendapatkan hadis ini dari sahabat Anas. Dan tentu saja sahabat Anas ini karena beliau yang berjumpanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini tahwil ini ada 2 jalur katanya, periwayatannya ada 2 jalur. Nah, periwayatannya ada 2 jalur, di samping jalur Ya'qub bin Ibrahim juga haddatsana menceritakan kepada kami siapa? Imam Bukhari, Adam. Nah, jalur Adam, qala katanya, kata Adam, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Syu'bah mendapatkannya an Qatadah dari Qatadah, dan Qatadah an Anasin dari Anas. Nah, jadi kalau dalam hadis kita menemukan ada simbol H, ini menunjukkan ada beberapa jalur periwayatan sanadnya. Nah, jadi di sini ada 2 jalur. Jadi dengan demikian sanadnya itu dari Imam Bukhari mendapatkannya dari Ya'qub bin Ibrahim mendapatkannya dari Ibnu Ulayyah mendapatkannya dari Abdul Aziz bin Suhaib, Abdul Aziz bin Suhaib mendapatkannya an Anas dari Anas. Nah, demikian juga Imam Bukhari mendapatkan lagi hadis ini adalah haddatsana Adam, dari Adam. Adam mendapatkannya dari Syu'bah. Syu'bah mendapatkannya dari Qatadah. Qatadah mendapatkannya dari Anas. Nah, begitu. Jadi itu jalur sanadnya. Nah, hadirin sekalian, jangan lupa sanad dan rawi itu orangnya sama tetapi berbeda urutan. Kalau dari Imam Bukhari ke Anas ke Rasulullah gitu ya, itu namanya sanad atau sandaran. Bahwa Imam Bukhari mendapatkan hadis ini disandarkan atau beritanya referensinya dari Ibnu Ibrahim,
Ibnu Ibrahim menyandarkan referensinya dari Ibnu Ulayah. Ibnu Ulayah mendapatkan referensinya dari Abdul Aziz bin Suhaib, dan Abdul Aziz bin Suhaib mereferensikannya dari sahabat Anas. Nah, begitu. Nah, kalau alurnya begitu adalah alur isnad dan orangnya disebut sanad. Nah, sanad. Nah, jadi ini sanad yang pertama adalah Yakub bin Ibrahim, sanad yang kedua adalah Ibnu Ulayah, sanad yang ketiga adalah Abdul Aziz bin Suhaib, dan sanad yang terakhir adalah Anas. Sementara kalau alurnya dibalik dari Rasulullah kepada Anas, ya, Anas kepada Abdul Aziz bin Suhaib, Abdul Aziz bin Suhaib meriwayatkan kepada Ibnu Ulayah, Ibnu Ulayah meriwayatkan kepada Yakub bin Ibrahim, dan Yakub bin Ibrahim meriwayatkannya kepada Imam Bukhari. Nah, mereka yang meriwayatkan disebut rawi. Akhirnya rawi pertama adalah Anas, meriwayatkan kepada rawi kedua, yakni Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib meriwayatkan kepada Ibnu Ulayah, Ibnu Ulayah meriwayatkan kepada Yakub bin Ibrahim, Yakub bin Ibrahim meriwayatkan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari menuliskannya. Nah, begitu. Jadi sanad dan rawi orangnya sama, tetapi berbeda ketika ditinjau dari sudut alur mana yang dilihat. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, ini untuk mereka yang mulai bergabung, jadi kajian hadis dengan kajian Al-Quran berbeda. Kalau kajian Al-Quran, kita langsung dihadapkan kepada teks daripada kitab suci, teks Al-Quran, tanpa ada rawi dan sanad. Sementara kalau hadis, kalau kita kajian hadis, itu sebelum masuk kepada teks hadis itu sendiri, maka kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Kenapa? Kalau kajian hadis sebelum masuk kepada teks dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad, itu dikarenakan sejarah hadis dan sejarah Al-Quran berbeda. Kalau Al-Quran ketika turun langsung dituliskan di berbagai media untuk yang bisa ditulis, pelepah kurma, kulit binatang, batu, dan sebagainya. Nah, begitu. Nah, sehingga bukti-bukti otentik daripada keaslian Al-Quran ada pada artefak atau pada bukti-bukti itu. Yang kemudian bukti-bukti itu disalin oleh tim penyalin Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, dibuat lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran kemudian disempurnakan oleh Utsman bin Affan, dan itulah yang jadi contoh, yang jadi rujukan daripada percetakan Al-Quran seluruh dunia. Nah, begitu. Nah, jadi karena langsung dituliskan, itu sanadnya atau rujukannya adalah kepada Al-Quran yang asli. Sementara hadis, hadirin sekalian, itu dalam sejarahnya tidak dituliskan. Karena Rasul sendiri melarang menuliskan hadis dengan alasan supaya tidak campur aduk dengan Al-Quran. Akibatnya hadis hanya dihafal, tidak dituliskan. Hadis hanya dihafal oleh para penghafal hadis dari rawi pertama itu sahabat, kemudian diwariskan ke rawi kedua yakni tabi'in, kemudian diwariskan ke rawi berikutnya tabi'in, dan sampai kepada mudawin, yaitu yang menuliskan hadis. Nah, begitu. Jadi oleh karena itu otentisitas sebuah hadis itu amat tergantung kepada
kredibilitas daripada si penghafalnya tadi. Nah, kredibilitas si penghafalnya tadi, baik kredibilitas terkait dengan kejujurannya, baik terkait dengan wawasannya dan lain sebagainya. Begitu. Inilah karenanya kalau kita belajar hadis, sebelum kita masuk ke teks hadis, kita dihadapkan dulu pada sanad dan rawi. Nah, berikut itulah pengantarnya bagi mereka yang baru bergabung. Baik hadirin sekalian, kita masuk ke hadisnya. Langsung an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas, qala, kata beliau telah beliau berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini teksnya. Teks hadisnya apa disebut dengan matan hadis itu yang ini. Nah, ini matan hadis atau teks hadis. Nah, ada dalam kurung. Nah, begitu ya. Nah, kata Rasulullah, la yu'minu, tidaklah beriman. Siapa? Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Hatta sehingga aku ini akan menjadi ahabba, menjadi yang paling dicintai ilaihi olehnya, min walidihi, dibanding orang tuanya, wawaladihi, anaknya, wanasi, dan manusia ajmain, seluruhnya. Nah, gitu. Ini terjemahannya belum ditulis ya, lupa nih hadirin sekalian. Tapi tadi kan sudah disampaikan ya. Jadi, dan hadis ini udah masyhur. Jadi masyhur. Nah, jadi kata Rasulullah melalui sahabat Anas, Rasulullah bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman. Nah, jadi maksudnya tidak beriman itu terancam keimanan. Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Jadi terancam keimanan. Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Hatta sehingga aku ini akan menjadi ahabba, lebih dicintai. Ahabba, lebih dicintai, min walidihi, dibanding orang tuanya, wawaladihi, anaknya, wanasi, dan manusia ajmain, seluruhnya. Ini kata Rasul. Jadi la yu'minu itu walaupun secara bahasa artinya tidak beriman, tetapi yang dimaksud la yu'minu itu tidak sempurna atau terancam. La yu'minu terancam keimanan ahadukum, salah seorang di antara kalian, sehingga kecintaan kepada Rasul itu dilebihkan atas cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Nah, begitu. Itu hadirin sekalian terjemahnya. Ya. Nah, coba kita lihat penjelasan hadisnya, hadirin sekalian. Nah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya, maksudnya ya, itu sulit. Ya, sulit. Kenapa? Dibanding cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada pasangan kita. Ya. Itu kalau cinta kita kepada orang tua itu mudah muncul dengan sendirinya. Begitu hadirin sekalian, ya. Nah, kenapa begitu? Karena cinta itu ada dua, hadirin sekalian. Cinta itu ada dua. Ada cinta yang sifatnya naluriah. Nah, ini ada cinta yang sifatnya naluriah dan ada cinta yang sifatnya tuntutan, ya. Nah, apa itu cinta yang sifatnya naluriah? Cinta yang sifatnya naluriah itu adalah cinta yang sifatnya naluri.
ada dari sananya. Cinta yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nah, cinta naluriah itu adalah kecintaan kita kepada sesuatu yang tidak diusahakan juga sudah muncul dengan sendirinya. Nah, ayatnya seperti ayat berikut misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin dan sebagainya. Oke. Jadi kata firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnas, telah dihiaskan kepada orang-orang itu, zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa, untuk mencintai wanita, wal banin, anak-anak, kemudian kendaraan yang bagus, ya, kemudian emas, intan, permata, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kecintaan kita kepada orang tua pun juga adalah termasuk cinta naluriah. Begitu, kecintaan kepada pasangan, kecintaan kepada istri, kepada anak, itu adalah kecintaan yang sifatnya naluriah. Dalam arti tidak diusahakan pun muncul dengan sendirinya otomatis. Nah, apakah kecintaan kepada naluriah itu berpahala? Sebelum dikaitkan dengan aturan keagamaan, sebelum dikaitkan dengan apa yang Allah cintai dan Rasul cintai, sebelum dikaitkan dengan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, begitu tentu tidak berpahala. Biasa-biasa saja, sesuatu yang mubah. Begitu. Kecintaan kita itu tidak berpahala sebelum dikaitkan kepada apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi. Begitu. Nah, itu cinta naluriah itu. Bahkan kalau melenceng dari apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi, menjadi sesuatu yang simalakama, sesuatu bencana. Misal ada ayat yang mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Nah, begitu ya. Sesungguhnya istri kalian, anak-anak kalian, itu semualah fitnah. Fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka, kan begitu ya. Nah, jadi itu artinya ketika istri dan anak-anak itu menjadi fitnah, itu saat kecintaan kita kepadanya melenceng, menyelisihi dari apa yang Allah cintai dan ridhoi. Apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi. Nah, yang kedua, hadirin sekalian, adalah cinta tuntutan. Cinta yang kemunculannya dituntut oleh syariat. Oleh Allah dan Rasulnya menuntut agar kita ini mencintainya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, karena bukan sebuah naluri, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, akibatnya orang yang mampu mengambil tuntutan tadi, dia berhasil mencintai Allah dan Nabi-Nya, maka berpahala sudah. Nah, begitu. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu, karena cinta tuntutan ini bukan sesuatu yang otomatis, munculnya diusahakan, maka maka seseorang yang bisa menggapainya berpahala, begitu. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa la yu'minu, makanya tidak akan terancam keimanan ahadukum, salah seorang di antara kalian, sehingga aku ini, kata Rasul, lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada orang-orang seluruhnya. Nah, Rasul menuntut di sini agar kecintaan kita sebagai umatnya berlabuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, begitu. Dan barang siapa yang tidak melabuhkan kecintaannya kepada Rasulullah, maka terancam keimanannya. Begitu. Itu hadirin sekalian, ya. Nah, hadirin dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian sahabat karib kerabat, dimanapun Anda berada, demikian juga adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, ya. Demikian masalah cinta tadi. Jadi wajar kalau memang cinta kepada Allah dan Rasulnya itu sulit untuk untuk didapatkan karena memang bukan naluriah, begitu ya. Itu sesuatu yang harus diusahakan berdasar. Jadi sifatnya prestatif memang. Yang kedua, hadirin sekalian, coba kita lihat kewajiban mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus dilebihkan dari segalanya. Kenapa? Hal ini sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu an ketika ini langsung diterjemahkan saja. Ketika itu Umar berkata begini, demi Allah, ya, kata Umar, demi Allah, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai melebihi segalanya kecuali dari diri sendiri. Artinya Umar memahami untuk sementara itu, ya, memahami kecintaan itu bahwa Rasul lebih dicintai melebihi segalanya kecuali dirinya sendiri. Artinya tetap dirinya itu mengungguli daripada Rasulullah SAW. Jadi cinta dulu kepada dirinya, kemudian kepada Rasulullah. Nah, ini logika Umar begitu. Bukan Umar dalam kaitan ini bukan Umar ingin membangkang, ya, tetapi ya tadi kalau diri ini tidak dicintai oleh dirinya sendiri, terus siapa lagi akan mencintainya? Ternyata logika seperti itu salah. Rasulullah menyalahkan, begitu ya. Justru sekalipun kepada dirinya sendiri tidak harus lebih dicintai kecuali melebihkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga terhadap perkataan Umar itu Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangan, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, begitu, hingga aku ini menjadi orang yang lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Nah, jadi Rasul membetulkan logika Umar bahwa dirinya sekalipun juga tidak harus lebih dicintai dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan menyalahi kaidah, ya, menyalahi rasionalitas, hadirin sekalian. Sepertinya begitu. Padahal justru kaidah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar dalam rangka menggapai keikhlasan, dalam rangka menggapai kemurnian dalam semua aktivitas kita. Sebab kalau kemudian dikecualikan dari kita sendiri, justru itu masalahnya. Kadang semua aktivitas kita ini, ya, kan berlabuh kepada kepentingan diri kita sendiri. Nah, begitu, ya. Nah, kalau sudah berdasar kepentingan diri kita sendiri, muncullah hawa nafsu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semuanya dipusatkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang disebut dengan keikhlasan, gitu. Hadirin sekalian, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita ini yang tidak jumpa dengan beliau, gitu ya? Kita ini kan jauh, tertambat jauh, sekitar 1.500 tahun
dengan beliau ini. Bagaimana cara mencintainya? Nah, oleh karena itu, cara mencintai Rasul SAW dengan melebihi segalanya adalah dengan mendahulukan perintahnya daripada hawa nafsunya. Nah ini, jadi dengan mendahulukan perintah Rasulullah daripada hawa nafsu kita sendiri. Artinya, seperti yang pernah kita bahas, cara wudhu kita harus seperti wudhunya Rasul. Cara berjalan kita seperti berjalannya Rasul. Cara sholat kita hendaklah seperti cara sholatnya Rasul. Segalanya harus dikembalikan kepada Rasul itu sebagai harus menjadi cerminan buat kita dalam segala aspek perbuatan kita. Nah, gitu. Nah, ketika kita mendahulukan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi ya kecintaan kita kepada beliau, melebihi hawa nafsu kita, maka itulah identitas bahwa kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, begitu hadirin sekalian. Kemudian ketika kita ini semakin menghadirkan dalam benak kita untuk mengikuti Rasul SAW dalam segala aktivitas kita, baik amal dan akhlak kita, maka artinya semakin bertambahlah kecintaan kita kepada beliau. Nah, jadi kemampuan kita untuk semakin mampu, gitu ya, kemampuan kita untuk semakin mampu menghadirkan, ya, menghadirkan segala amal dan akhlak beliau, mengikuti segala amal dan akhlak beliau, maka artinya itu menunjukkan semakin bertambahlah kecintaan kita kepada beliau. Nah, jadi di sini mahabbah, cinta kepada Rasul itu diidentifikasi kalau kita ini dikatakan apakah kita ini sudah mencintai Rasul? Itu identifikasinya dilihat dari apakah semakin mampu dia menghadirkan dalam benaknya untuk mengikuti Rasulullah dalam segala amal dan akhlaknya atau tidak. Nah, kalau kemudian masih ada pertentangan antara kemampuan kita mengikuti sunnah Rasul dengan hawa nafsu kita, berarti memang kecintaan kepada beliau masih belum sempurna, gitu ya. Nah itu hadirin sekalian. Nah jadi identitas kecintaan kepada Rasulullah itu tidak dilihat dari sisi tidak dilihat dari sisi istilahnya dari sisi ibadah-ibadah yang semakin banyak kuantitasnya, ya tidak. Tapi dilihat dari seberapa jauh dia mampu menghadirkan dalam benaknya untuk mengikuti Rasulullah dalam segala amal dan akhlak. Begitu. Nah, yang keempat, hadirin sekalian, adapun dalam masalah sumpah, ya. Nah, ini kenapa terkait dengan sumpah? Karena di sini ada sumpah nih. Rasulullah sepertinya bersumpah walaupun dengan lanapi ya, dengan laknihi. La yu'minu, tidaklah beriman, tidak dinafikan keimanan seseorang, begitu kata Rasul, ya, sehingga aku ini lebih dicintai, ya, aku ini lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Nah ini ketegasan Rasul sepertinya sebuah sumpah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Dan sumpah itu dalam ayat bahkan dalam beberapa hadis juga dengan kalimat sumpah ditegaskannya. Nah, oleh karena itu dalam bahasan kita hari ini coba kita sedikit mengupas masalah sumpah. Hadis kalian, hadis ini sepertinya membolehkan kita mengucapkan sumpah.
Ya, walaupun tidak diminta oleh orang. Begitu. Apa betul kita ini boleh mengucapkan sumpah walaupun tidak diminta? Memang dibolehkan kita bersumpah walaupun tidak diminta. Dengan catatan kalau kita terjebak pada kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya coba kita lihat dalam surat At-Taghabun ayat 7. Ya. At-Taghabun ayat 7. Hadirin bisa membuka mushafnya, surat At-Taghabun ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, za'amal ladzina kafar. Ya, bahwa orang-orang kafir itu mengira, menduga, meyakini, bahkan katanya za'ama, dengan kata za'ama itu meyakini orang kafir itu anlan, bahwa tidak akan sama sekali yub'atu, mereka dibangkitkan. Di orang kafir itu tidak meyakini adanya alam kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menegaskan kepada Rasulullah, "Qul, ucapkan olehmu Muhammad, bala memang demikian adanya, bahwa alam kebangkitan itu akan datang, bahwa mereka akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggung dan akan menghadapi pertanggungjawabannya terhadap apa yang mereka lakukan." Di sini kemudian kul, ucapkan oleh Muhammad, bala warobbi, dan demi Tuhanku. Nah, ini ada sumpah, warobbi, dan demi Tuhanku, latub athunna, pasti kalian ini akan dibangkitkan, wahai orang-orang kafir, kemudian latunabbaunna, dan pasti kalian akan mendapatkan kabar, ya, pasti kalian akan dikabari bima amiltum, terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah ini, wadzalika, dan yang demikian itu membangkitkan kematian tadi, alallahi, bagi Allah, yasir, sesuatu yang mudah. Nah, jadi hadirin sekalian, nah di sini Rasulullah dibolehkan bersumpah, ya, bahwa walaupun tidak diminta. Kenapa? Sebab untuk meyakinkan. Dalam hal ini orang-orang kafir itu kekeh, orang kafir itu bersikeras bahwa alam kebangkitan itu sebenarnya tidak ada, begitu. Nah, kata Rasul, bala warabbi, memang demikian adanya, bahwa kebangkitan itu akan ada. Warabbi, dan demi Tuhan. Nah, ini sumpah Rasul, latub atun, kalian pasti akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan terhadap apa yang kalian kerjakan. Bagi Allah yang demikian itu mudah. Hadirin sekalian, coba kita lihat Quran surat Yunus ayat 53. Wa yas'alunaka ahaqqu huwa, qul wa rabbi innahu lahaqqun, ya, wa ma antum bimu'jizin. Nah, ini hadis sekalian terkait dengan mereka bertanya kepadamu Muhammad, ya, ahakun huwa, apakah yang demikian ini benar? Kul, katakanlah oleh Muhammad, iwa robbi, demi Tuhanku, innahu, bahwa hal itulah hakun, sesuatu yang benar. Wa ma antum bimu'jizin. Nah, hadirin sekalian, coba dilihat apa yang dimaksud oleh ayat tadi. Hadirin sekalian dapat melihatnya pada ayat sebelumnya. Hadirin sekalian bisa melihat pada ayat sebelumnya. Surat Yunus ayat 53. Surat Yunus ayat 53.
Oh, tentang azab ya, tentang azab. Begitu. Jadi hadirin sekalian, wayas alun bukan wayas alun, mohon maaf salah baca. Wayas tambiunaka, ya, wayas tambiunaka, apa namanya? Wayas tambiunaka, mereka itu minta dikabari kepadamu, ya. Jadi terjemahannya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, ya, menanyakan kepadamu Muhammad, ahakun huwa, apakah azab itu benar adanya? Bahwa siksaan itu apa benar adanya, baik siksaan di dunia ataupun kelak di akhirat, apakah itu benar adanya? Qul, katakan olehmu Muhammad, wa rabbi innahu lahakun, bahwa siksaan itu benar adanya. Nah, ini sumpah juga, ya, begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi sumpah itu boleh kita sampaikan sekalipun tidak diminta, dalam rangka untuk meyakinkan keraguan orang-orang yang berbicara. Boleh kita bersumpah. Namun, tentu saja sumpah itu tidak baik, ya. Sumpah itu tidak baik kalau tidak ada tuntutan untuk meyakinkan keraguan, begitu. Sehingga kalau kita lihat dalam surat Al-Qalam ayat 90, di sini Allah berfirman, ya, di sini. Nih, Allah berfirman, wala tuti kulla halafim mahir. Jangan engkau ikuti setiap tukang sumpah yang menghinakan. Gitu ya. Jangan kau ikuti mereka tukang sumpah. Kenapa? Karena sumpah itu adalah alat kemunafikan. Alat kemunafikan. Orang-orang munafik itu selalu bersembunyi kebohongannya di balik sumpah-sumpahnya. Coba kita lihat dalam surat Al-Munafikun, ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada Muhammad orang-orang munafik, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau itu pasti Rasul Allah. Nah, wallahu ya'lamu innaka la rasul. Tanpa persaksian mereka, sesungguhnya Allah pun sudah mengetahui bahwa engkau itu Muhammad Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina, dan Allah bersaksi, sebaliknya Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, pasti orang munafik itu berdusta. Kenapa? Ittakhadhu aymanahum. Nah, kan gitu ya. Ittakhadhu, mereka menjadikan aymanahum, sumpah-sumpah mereka, junnatun, sebagai perisai. Tuh. Fasaddu, mereka menghalang, kemudian mereka menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka lakukan tadi, itu menjadikan sumpah-sumpah sebagai tempat berlindung kebohongannya. Nah, itu. Nah, jadi oleh karena itu secara kaidah umum, hadirin sekalian, janganlah kita bersumpah, dan kita harus menghindari orang-orang yang tukang bersumpah. Namun jika dibutuhkan, baik diminta ataupun tidak, kalau memang dalam rangka menegaskan keyakinan seperti yang sampaikan tadi dalam Quran surat Yunus dan dalam Quran surat At-Taghabun tadi, kita memang harus bersumpah. Nah, demikian hadirin sekalian kajian kita hari ini. Jadi bab tentang wudunya kita tunda dulu, karena ternyata setelah saya lihat dalam kitab itu banyak hal yang harus diringkas, sehingga coba kita mengulang feedback ke belakang untuk meyakinkan bahwa bersunnah kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang paling utama, bahkan terkait dengan keimanan kita. Begitu. Sehingga dengan demikian, apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita, dimulai dari wudu, sebagaimana yang
tengah kita bahas itu menjadi yakinlah bahwa kita ini harus bersunnah seperti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Farid, silakan dibuka diskusinya. Alhamdulillah, pematerian tadi telah disampaikan ya oleh guru kita Bapak Dr. Elan Sumana terkait dengan mencintai Rasulullah bagian daripada keimanan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya di dalam Zoom ataupun di dalam apa itu namanya yang menonton live streaming, teman-teman ya, bisa langsung kirim di kolom chat. Kebetulan di Zoom udah ada satu orang Pak di kolom chat. Silakan. Ya, karena materi hari ini terkait dengan cinta kepada Rasulullah, jadi ada kasus seseorang yang dimana dia itu tidak mempercayai para keturunan Rasul di zaman sekarang, yaitu para Habib. Dikarenakan orang ini itu ragu Pak, ragu dan juga tidak tahu akan nasab para Habib sekarang. Nah, sehingga timbulnya apa itu istilahnya kurang hormat dan mungkin kurang cinta juga kepada para Habib sekarang. Nah, dalam kasus seperti ini, bagaimana dengan sikap orang tersebut? Apakah memang apa itu namanya patut seperti itu karena mengingat para Habib sekarang pun ialah keturunan Rasulullah dan kita sebagai Muslim yang apa itu namanya ada di tempat tersebut, bagaimana mesti bertindak atau bersikap kepada orang yang ragu tadi gitu Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang amat bagus nih Pak Reza. Jadi ini pertanyaan yang terkait dengan kekinian. Hadirin sekalian, tidak ada jaminan para Habib itu walaupun mungkin betul dia keturunan Rasulullah SAW, tetapi itu hanya darahnya. Memang darah Rasul boleh jadi mengalir pada tubuhnya. Nah, tetapi bahwa keimanan itu kan tidak bisa diwariskan. Begitu. Terlebih risalah, terlebih wahyu. Begitu. Seorang ustadz saja misal, banyak kita jumpai antara ustadz dengan anaknya kok berbeda jalur. Begitu. Apalagi ini Rasulullah dengan para Habib sekarang yang jauh, tertambat jauh waktunya. Dan hanya diketahui bahwa beliau inilah keturunan Rasul dari dari rentetan nasabnya. Nah, jadi bagi kita menghadapi Habib-Habib itu kita hormat. Kalau memang betul keturunan beliau, kita hormat akan keturunannya. Kita hormat akan keturunannya, bahwa padanya mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun soal keimanan, soal ketakwaan tidak mungkin diwariskan, walaupun darah beliau mengalir pada, gitu ya. Karena keimanan dan ketakwaan diwariskan bukan karena keturunan. Keimanan dan ketakwaan diwariskan berdasarkan pendidikan, berdasarkan tarbiyah. Begitu. Jadi kalau Habib, jadi wajar kalau ada Habib, ada salah satu Habib, tetapi misal akhlaknya tidak sama dengan akhlak Rasul, gitu ya. Nah, begitu, wajar. Karena memang keimanan dan ketakwaan itu tidak bisa diwariskan berdasarkan darah, gitu. Tapi iman dan takwa itu diwariskan berdasarkan pendidikan. Nah, oleh karena itu, kewajiban kita kepada para Habib adalah menghormati ini. Bahwa beliau itu cucu atau cicit Rasulullah SAW. Gitu. Kita hormat kepada mereka, ya. Namun janganlah mereka dijadikan sebagai tolok ukur. Janganlah mereka jadikan sebagai tolok ukur benar dan salahnya sebuah perbuatan. Tetap tolok ukur kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi, itulah ukurannya. Bukan habaib.
Nah, begitu. Nah, jadi kita dalam sisi pandang syariah, kita tidak melebihkan habaib atas, bahkan tidak boleh menyamakan dengan Rasulullah. Sama aja dengan kita, ya. Sama aja dengan kita, dan kita bisa berfastabiqul khairat dalam iman dan takwa dengan beliau. Tetapi karena beliau itu keturunan Rasulullah, maka kita wajib hormat kepadanya. Nah, begitu, Farid, gitu ya. Silakan, Farid, masih ada pertanyaan yang lain? Mungkin ini Faridnya lagi bermasalah di jaringannya. Hadirin sekalian, barangkali ada yang akan disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan. Barangkali ada yang akan disampaikan terkait dengan kecintaan ini kepada Rasulullah SAW. Nah, sambil nunggu Farid, baik, kita boleh mungkin Bapak sama saya diwakilkan Faridnya lagi ini. Silakan. Ya, Maulana ya. Iya, silakan. Ada pertanyaan Bapak ini dari kolom chat. Jika kita masih kurang dalam mencintai Rasulullah SAW, tapi berusaha untuk selalu meningkatkan cinta kita kepada beliau, nah apakah kita akan tetap mendapatkan syafaat dari beliau di kelak? Seperti itu Pak pertanyaannya. Ulangi, Maulana. Jadi jika kita masih kurang dalam mencintai Rasulullah, tapi senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Nah, itu apakah akan tetap mendapatkan syafaat dari beliau kelak, Pak? Ya. Yang dilihat, ini pertanyaan bagus ya, Maulana ya. Yang dilihat itu adalah pada sisi proses, bukan pada sisi hasil. Boleh jadi hasil usaha kita untuk mencintai Rasulullah SAW ini karena keterbatasan kita, itu hasilnya terbatas. Misalnya hanya 0, sekian misal. Tetapi ada proses menuju kepada itu yang kita usahakan. Maka sungguh proses itu membuahkan pahala. Dan tentu saja terkait dengan syafaat itu kan Rasulullah pasti akan membela kita di hari kiamat nanti sepanjang ada istilahnya ada keimanan sebesar sesawi pun dalam diri kita. Nanti Allah akan membalasnya. Ya, hanya yang syafaat itu, syafaat dari Rasulullah SAW itu sudah dijelaskan terkait dengan misal apakah dia pernah membaca Al-Quran dengan ikhlas, kenapa yang dibaca akan disyafaat baginya. Kemudian juga tetapi dalam beberapa keterangan memang Rasul akan menjadi orang yang paling sibuk nanti di padang mahsyar, itu menjadi orang yang paling sibuk membela umatnya, gitu. Dengan demikian insya Allah Rasulullah akan jadi penyafaat, apalagi dia memiliki proses, bukan berdiam diri, tidak mencukupkan hanya sebatas iman sekecil apapun, tapi dia berproses tadi. Maka Rasulullah tetap akan membela kita
kelak di hari kiamat nanti. Begitu. Silakan, masih ada? Oh, ternyata mungkin jaringannya. Oh ya, ada nih. Silakan. Ya tadi sebelumnya mohon maaf ya, tadi sempat keluar dari Zoom saya Pak. Ya, tadi di handle oleh Maulana tadi. Ya, Ya silakan alhamdulillah. Farid. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Pak, ini ada teman-teman yang raise hand dari Saudara Dwi Cahyo Pamungkas. Saya persilahkan. Terima kasih Kang Farid. Sebelumnya Pak, terima kasih untuk pemateriannya pada pagi hari ini. Saya izin bertanya. Sore hari ini, Dwi. Iya Pak. Mohon maaf juga izin off cam karena lagi terkendala juga. Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya, karena Bapak tadi telah menjelaskan cinta kepada Rasul, bagaimana gitu Pak? Karena banyak di antara kita yang cinta terhadap Rasul, namun hatinya masih berbohong gitu. Jadi di ucapan dia cinta kepada Rasul, namun hatinya tidak menunjukkan cinta-cinta kepada Rasul gitu. Bagaimana Pak cara agar kita sadar bahwa kita itu cinta Rasul atau tidak sebenarnya gitu, agar diri kita tuh tidak munafik bahwa kita tuh mencintai Rasul atau tidak secara sepenuhnya gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang cinta terhadap Rasul dengan cinta yang sebaik-baiknya cinta atau yang sepenuh hati gitu cintanya, itu bentuknya dia cinta kepada Rasul itu seperti apa Pak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya kalau udah dijelaskan mohon maaf gitu. Terima kasih Pak. Ya, apa-apa nih, bagus pertanyaannya Dwi. Walaupun sudah dijelaskan, berarti Dwi berperan untuk berpahala gitu ya, berperan untuk mengulang kembali. Kalau ditanyakan itu berarti kan mengulang kembali, gitu. Dan artinya bahwa itu memperhatikan, ya. Artinya bahwa dengan mengulang kembali itu pertanyaan Dwi menjadi wasilah untuk lebih kita lebih menekankan, gitu ya. Baik. Nah, memang kalau kita ini merasa was-was dengan kecintaan kita kepada Nabi, apakah betul tidak ada tidaknya? Wajar, karena cinta kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya itu bukan cinta naluri, begitu ya, tetapi cinta yang sifatnya prestatif, gitu. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul itu memang bersifat prestatif, karena tuntutan. Kalau naluri, kalau cinta yang sifatnya naluriah itu kan bukan prestatif, karena itu otomatis begitu. Nah, oleh karena itu pasti di antara kita ini berbicara tentang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, karena bersifat cinta yang prestatif tadi, tuntutan tadi, pasti beragam, pasti bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin derajatnya 0, sekian, tetapi ada yang sudah naik pada tingkat yang lebih tinggi, mungkin ada, begitu ya. Kita beragam, tergantung kepada sejauh mana kita bisa mendahulukan Rasulullah SAW dari hawa nafsu kita. Dalam hal ibadah, misal dalam hal tuntutan-tuntutan yang lainnya. Ini identifikasinya dari sini. Misal, yang sering terjadi pada kita ya. Nah, kita ini sudah tahu nih bahwa sholat itu di perjalanan boleh dijamak, gitu ya, boleh dijamak, gitu, boleh disatukan, misal antara duhur dengan asar. Nah, kita tahu bahwa kita ini boleh menjamak sholat, tetapi karena kita ini misal belum terbiasa menjamak, suatu ketika kita bersafar, bepergian, untuk menjamak sholat itu rasanya tidak yakin. Nah, di sini hawa nafsu berbisik-bisik kepada kita, rasanya tidak afdol untuk menjamak sholat. Mendingan biasa saja sholat mah seperti biasa, tidak dijamak, begitu. Nah, ini berarti kecintaan kita kepada Rasul itu
masih terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Begitu, oleh hawa nafsu kita. Karena Rasulullah SAW menuntun kita untuk menjamak. Karena agama itu mudah. Tetapi kita lah yang kemudian biasanya yang mempersulit. Di agama itu menjadi sulit karena memang kita selalu mendahulukan hawa nafsu atas tuntunan Rasulullah SAW. Nah, pada saat itulah berarti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW masih dalam pembinaan, masih dalam dalam proses begitu. Nah, tetapi sebagaimana nih pada poin ketiga ya, nah, poin ketiga cara mencintai Rasulullah SAW itu, ya. Jadi ketika kita ini semakin menghadirkan, nah, dalam hati kita untuk mengikuti Rasulullah dalam segala amal dan akhlak, ya, maka semakin bertambahlah kecintaan kita kepada Dia. Jadi ini kita mau nggak gitu mengalahkan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu ini seringkali berbicara lain, gitu ya. Tidak afdol menjamak sholat, mendingan kita kan terbiasa sholat di perjalanan juga sempurna, rasanya tidak afdol nih. Nah ini sudah sudah melebihkan hawa nafsu atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu contoh kecilnya saja, belum contoh-contoh besar yang mungkin banyak keterbatasan kita untuk menggapainya. Tetapi walaupun kita punya banyak keterbatasan, tetapi proses untuk ada usaha untuk melebihkan kecintaan kita kepada Rasul, walaupun dalam perkara-perkara yang sepele, itu menjanjikan kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Gitu. Yang penting prosesnya itu, begitu, ya, ya, baik. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, Sangat alhamdulillah. jazakallah khair Pak. Sama-sama. Amin. Berarti intinya yang mengalahkan cinta kita terhadap Rasul itu adalah hawa nafsu kita sendiri ya Pak ya? Hawa nafsu kita. Nah, gitu ya. Karena hawa nafsu seringkali meragukan. Misal menyembelih, misal dalam menyembelih kita menyembelihnya, kok rasanya tidak afdol kalau tidak panjang-panjang. Padahal contoh yang dicontohkan oleh Rasul menyembelih itu sangatlah bacaannya sangat pendek, Bismillah Allahu Akbar. Tetapi kita sendiri yang tergoda dengan hawa nafsu supaya lebih afdol, ditambahlah ayat ini, dibacalah ayat itu, gitu ya. Akhirnya orang menyembelih bisa 1 jam, bisa paling ini setengah jam atau 15 menit karena segala dibaca. Itu yang sering Bapak lihat ya di praktek-praktek menyembelih itu. Padahal contoh yang diberikan oleh Rasul sangat ringkas dan futuristik. Disebut ringkas itu ya ringkas. Futuristik itu ya itu syariat yang dibawa oleh Rasul itu sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Kalau kemudian bacaan menyembelih itu panjang, bisa 15 menit, bisa. Bagaimana kalau kemudian hewan kurban itu ratusan, jangan ratusan, puluhan aja, ya itu akan memakan waktu banyak. Nah begitu. Nah itulah hawa nafsu kita seringkali yang menjadikan agama ini menjadi sulit. Padahal agama sangat mudah. Begitu. Baik Pak, paham sekali. Jazakallah khair Pak. Wa iyaka. Silakan Farid. Ya Pak, alhamdulillah. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Saudara Eri Anugrah. Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai sahabat Nuaiman yang seorang pemabuk namun sangat mencintai Rasulullah? Begitu Pak. Ya, baik. Para sahabat itu mendapat pembinaan Rasul itu bertahap. Ada suatu ketika ada sahabat yang minta berzina, bahkan ada yang minta berzina, minta diizinkan oleh Rasulullah untuk berzina. Gitu. Maka Rasul menjelaskan dengan bahasa yang sangat baik. Kata Rasul, apakah
engkau rela jika ibumu dijinahi? Dia katakan tidak. Adik perempuanmu? Tidak. Ya, kata Rasul, demikian juga dengan orang lain yang akan dijinahi, maka keluarganya pasti tidak rela. Nah, jadi Rasul sangat bijak dalam memberikan memberikan ajarannya begitu. Nah, terkait dengan sahabat yang mencintai Rasulullah sementara dia masih mabuk, mungkin pertama harus diteliti apakah saat itu belum turun ayat-ayat tentang keharaman minuman keras. Itu yang pertama yang harus diteliti. Kalau memang belum turun, berarti memang masih dimaafkan. Begitu, masih dimaafkan oleh Rasulullah karena belum turun ayat tentang keharaman minuman keras. Begitu. Tetapi kalau kemudian dia itu mencintai Rasulullah dan masih mabuk-mabukan, dan perbuatan mabuk-mabukannya itu setelah turunnya ayat tentang keharaman minuman keras, berarti dia termasuk pada muslim yang menganiaya dirinya. Dan tentu pada zaman Nabi akan dihukum dengan cambuk, begitu. Akan dihukum dengan cambuk. Jadi tidak mengapa. Jadi tak ubah bedanya dengan hari ini banyak orang Islam yang mabuk. Dan mereka sedikit banyak mencintai beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sama dengan seperti itu. Hanya kemudian tingkatan keimanan dalam keislamannya berada pada tingkatan yang paling bawah. Berarti, dan semakin dia mabuk, banyak mabuk, maka semakin rendah, itu akan menepis habis kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika kemaksiatannya itu terus dilakukan tanpa dia bertobat, maka semakin tipislah perbedaan antara dia dengan kekafirannya. Yang pada akhirnya dia akan tali sabuk keimanannya menjadi seorang yang murtad. Nah, pada zaman Nabi ada juga sahabat yang murtad. Gara-gara kemaksiatannya itu. Jadi kalau memang sahabat tadi mabuknya, kemaksiatnya itu setelah turunnya ayat tentang keharaman tadi, keharaman minuman keras tadi, berarti Rasulullah akan menghukumnya, akan menghukum cambuk, begitu. Jadi ini harus diteliti hadis tadi, apakah sahabat tadi ada dalam periode setelah turunnya ayat pengharaman atau sebelum. Kalau sebelum berarti dimaafkan, gitu. Baik, itu Farid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk teman-teman, jikalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan tinggal kirimkan saja di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Dan untuk teman-teman juga yang belum melaksanakan presensi, ini dari teman-teman panitia sudah mengingatkan ya untuk mengisi dulu apa itu namanya tautan presensinya sebagai bukti kehadiran teman-teman mengikuti kajian pada sore hari ini. Ya, dari teman-teman dari live YouTube ada yang ingin ditanyakan juga? Sepertinya sudah tidak ada apa untuk pertanyaannya, karena yang di live YouTube juga tidak ada yang bertanya sepertinya. Ya, karena memang waktunya sudah habis lagi, Pak. Oh iya. Baik, ya, silakan ditutup saja. Ya, karena mengingat waktu juga ya, karena sudah lebih 10 menit ternyata saya tidak melihat waktu. Oh ya, jam 5:10 ternyata. Alhamdulillah ya, tidak terasa. Yang namanya mencari ilmu memang apa itu namanya selalu namanya waktu itu tidak terasa. Alhamdulillah. Itu udah 1 jam, 2 jam, kan seperti itu.
Tapi insya Allah semoga dengan kajian Sahih Bukhari ini kita dapat mengambil manfaatnya seperti itu. Dan diharapkan juga setelah dengan mengikuti kajian Sahih Bukhari ini terkait dengan cinta kepada Rasul, kita sebagai umat Muslim itu senantiasa untuk selalu menyegarkan, untuk selalu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah gitu, sekaligus menaati dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya gitu, yang dimana sempat disampaikan juga oleh Allah di dalam Quran surat 4 An-Nisa 80 bahwa barang siapa yang menaati Rasul sesungguhnya ia menaati Allah. Dan dengan kita yang mencintai dan menaati sunnah maupun hadis-hadisnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau dan dapat bersama di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. Mungkin barangkali Pak bisa dipimpin doa untuk langsung aja ditutup. Langsung aja ditutup. Ya, karena waktunya. Ya, baik, mungkin sekian untuk kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Terima kasih untuk jemaah sekalian yang sudah menghadiri dan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Maka dari itu kita tutup kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Saya mewakili rekan-rekan panitia yang lain. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam pelayanan dalam kegiatan kajian Sahih Bukhari kali ini. Dan sekali lagi ucapan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.